Shalom, damai di hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya kita masih ada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Amin, puji Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita mengawali seluruh aktivitas dan tugas tanggung jawab kita, saat ini kita kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga, edisi Jumat 12 Agustus 2022. Bersama dengan saya, Pendeta Jendi Ponggohong. Tapi sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu di hari ini. Kami diberikan lagi kesempatan untuk kembali berkarya, melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Tapi sebelumnya kami akan mengawalinya dengan membaca merenungkan firman-Mu sebagai penuntun kami dalam kami menjalani seluruh aktivitas kami. Untuk itu Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa akan selalu menaungi hati pikiran kami, sehingga ketika firman kami baca, kami renungkan, mampu kami mengerti, boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, pembacaan kita di saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 9, ayatnya yang ke-22. Bilangan pasal 9, ayatnya yang ke-22. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia. Ialah kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan. Tapi yang lebih daripada itu, kita yang mewujud nyatakan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Tema perenungan kita di saat ini, Tuhan penuntun hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku, ada pujian dalam klik 38, liriknya berbunyi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, langkah-langkah orang yang hidup mendapat perkenanan Tuhan, Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan mereka. Selanjutnya liriknya berbunyi, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi saudaraku, kehidupan saya dan juga Bapak Ibu sekalian ditopang tangan kasih Tuhan. Walaupun kita jatuh, tak akan sampai tergeletak. Ini jaminan dari Tuhan bagi kita manusia yang siap dibentuk olehnya. Ini bukan hanya sekedar nyanyian, tetapi ini janji Tuhan yang Ia katakan dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-24. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan bahwa Ia atau Tuhan kita membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi di ayat itu juga dikatakan bahwa manusia tidak akan dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudaraku, setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap berganti tahun, pasti selalu ada perubahan. Baik sukacita, duka cita, kesuksesan, kegagalan, ada yang ketambahan usia, tapi ada yang berakhirnya usia. Dan saudaraku, di dunia ini semua rahasia
dari Sang Pencipta. Walaupun banyak orang-orang yang memiliki kepintaran, memiliki pengetahuan, dan bahkan juga banyak alat-alat teknologi semakin canggih. Tetapi banyak prediksi-prediksi manusia meleset. Ada berbagai contoh. Contohnya misalkan BMKG. Dengan orang-orangnya yang pintar, alat-alatnya yang canggih, tetapi perkiraan cuacanya tidak selalu sama dengan yang diprediksikan. Jadi saudaraku, kehidupan kita semua bergantung kepada Tuhan. Tinggal dari kita, apakah kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan atau tidak. Bapak Ibu Saudaraku, dalam bacaan kita di saat ini, ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun menuju tanah Kanaan, soal waktu berjalan dan waktu berkemah tidak menentu. Mereka tidak bebas merencanakan berapa lama berjalan dan berhenti untuk berkemah. Terkadang hanya 1 hari, beberapa hari, 1 bulan, tetapi terkadang untuk waktu yang lebih lama. Tergantung pada gerakan awan yang merupakan manifestasi dari Allah atau perwujudan Allah. Disinilah kesiapan umat Tuhan diuji untuk taat mengikuti kehendaknya. Dengan demikian, hidup mereka bergantung pada bimbingan dan juga hikmat Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita diajak melalui firman ini untuk mendasari hidup dengan prinsip-prinsip firman Tuhan Allah. Penting sekali untuk tinggal dekat Tuhan Allah setiap waktu dan tidak memisahkan diri dari perlindungan dan kehendaknya. Janji Allah untuk menuntun umatnya pada waktu lampau masih berlaku bagi orang-orang percaya masa kini. Ia akan menuntun kita dengan firman dan rohnya. Tuhan Allah akan meluruskan jalan semua orang yang menjadikannya satu-satunya penuntun kehidupan. Ingatlah saudaraku, dalam Amsal 16 ayat 4 mengatakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah yang boleh kami nikmati di saat ini. Kami boleh lagi ada dalam satu program renungan harian keluarga. Kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu yang kembali memperteguh iman percaya kami. Kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan senantiasa campur tangan di setiap kehidupan kami. Tinggal bagaimana kami untuk mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memproses itu semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas janji-Mu kepada kami. Untuk itu Tuhan kami berdoa untuk kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tugas tanggung jawab kami. Pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan campur tangan. Mampukan kami. Sertai sehingga di balik kerja kami boleh menikmati berkat. Terima kasih banyak Tuhan. Memberkati seluruh jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paselatan dari kolom 1 hingga kolom 27. Setiap anggota, keluarga, pribadi yang ada diberkati Tuhan. Dalam kehidupan kami, tugas tanggung jawab kami diberkati Tuhan. Begitu juga Tuhan, masalah kehidupan keluarga kami serahkan kepada-Mu. Kami percaya Tuhan,
Engkau senantiasa akan mampukan kami melewati, menghadapi pergumulan hidup. Kekhawatiran kami, masalah ekonomi keluarga kami, kekhawatiran kami, masa depan anak-anak kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan berkati juga seluruh kehidupan jemaat-Mu. Dari anak sekolah minggu hingga oma-opa lansia. Semua kami yang saat ini mungkin dalam masa mencari pekerjaan. Kami yang saat ini ada dalam keadaan hilang harapan. Kami yang saat ini ada dalam masalah antara suami dengan istri, orang tua dengan anak. Kami yang masih bergumul dalam sakit, penyakit. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Kami mendoakan buat anggota jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit. Baik yang dirawat di rumah masing-masing maupun di rumah sakit. Mari kiranya Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Jamah organ tubuh mereka yang sakit, makanan, minuman yang mereka konsumsi. Sebab kami percaya melalui sarana itu ada kesembuhan yang boleh mereka nikmati. Keluarga mereka pun diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan dan penghidupan jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami mendoakan buat perangkat pelayanan yang ada. Diaken, Penatua, dari kolom 1 hingga kolom 27, diberkati Tuhan. Penatua Bipra, Tuhan memberkati. Bahkan juga unit pelayanan kategorial, penasehat jemaat, KPPJ, tim-tim kerja, kostor, pegawai gereja, vikaris pendeta, bahkan pendeta, diberkati Tuhan. Kami semua yang memberikan diri dalam pelayanan. Jadi Tuhan mampukan perlengkapi kami. Sehingga tugas pelayanan ini dapat kami emban. Hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Begitu juga kami mendoakan buat para hamba-Mu yang telah Tuhan utus di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari tingkat pusat sampai yang ada di kota Tomohon. Sampai ada di kelurahan Paselatan 1, Paselatan 2. Berkati perangkat pemerintahan kelurahan yang ada. Mampukan mereka untuk menjalankan tugas pemerintahan. Sehingga boleh terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berikan kesadaran bagi masyarakat untuk tetap terus menopang, menunjang semua program pemerintahan yang ada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur program renungan harian keluarga di saat ini boleh berjalan dengan segala baik. Telah Tuhan utus para hamba-Mu yang ada di multimedia. Diberkati Tuhan yang dengan sukarela mengorbankan waktu, memberikan diri untuk kelancaran program renungan harian keluarga di saat ini. Perlengkapi kehidupan mereka dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan maupun pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, sepanjang minggu berjalan ini, bahkan kehidupan kami serahkan dan pasrahkan kepadamu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa sambil tetap terus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengamini kita semua yang boleh mengikuti program renungan harian keluarga di saat ini pasti diberkati. Puji Tuhan. Selamat melanjutkan pelayanan dalam tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Untuk menjadi alat kesaksiannya di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Mari kita like, komen, dan ikuti terus channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten yang menyiarkan program-program pelayanan yang tentunya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Soli Deo Gloria.